Intu Jannah. Islam pernah memerintah Andalusia selama 8 abad atau 800 tahun. Peradaban Islam yang sangat hebat ada di tempat ini. Namun ketika kejayaan Islam berakhir, maka tentu menjadi perenungan dan pengajaran bagi umat Islam di seluruh dunia. Terusi menonton Intu Jannah dan dapatkan package umroh di akhir program. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Intu Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Spanyol adalah sebuah negara yang memiliki sejarah Islam yang sangat banyak di dalamnya. Ditandai dengan pernah berdirinya bangunan-bangunan Islam yang sangat megah. Islam pernah ada di bumi Spanyol ini sejak tahun 711 sampai 1492 Masehi yang dipimpin oleh orang-orang Mur al-Andalus. Sebelum kedatangan Islam, daerah Iberia merupakan kerajaan Hispania yang dipimpin oleh Kristen Visigot. Kemudian pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah datang ke Andalusia, ke Spanyol ini dan berhasil menaklukkan tempat ini di bawah pimpinan dari Jenderal Tariq bin Ziyad atas perintah dari Bani Umayyah yang pada saat itu berpusat di Damaskus. Sahabat sekalian, ketahuilah bahwa pada saat itu mereka menuju ke Gibraltar pada tarik 30 April dan terus menuju ke arah utara serta berhasil mengalahkan Raja Roderick sampai akhirnya mereka menguasai Al-Andalus yang sekarang kita kenal dengan nama Portugal, Spanyol dan juga Prancis bagian selatan. Andalusia, Spanyol berhasil diduduki oleh Islam pada masa Khalifah Al-Walid rahimahullah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Tapi sebelum mereka berhasil menguasai tempat ini, mereka terlebih dahulu berhasil menguasai Afrika Utara. Membicarakan mengenai penaklukan Andalusia, ada 3 nama penting yang harus sahabat sekalian ketahui. Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, dan Tarif bin Malik adalah seorang perintis dan juga penyelidik. Beliau menyeberangi selat dari Maroko menuju ke benua Eropa dan kemudian beliau membawa 500 pasukan yang diantaranya adalah tentara berkuda dengan menaiki 4 buah kapal. Kemudian beliau membawa kejayaan yang sangat luar biasa dan harta rampasan perang yang sangat banyak. Pada akhirnya Musa bin Nusair pun mengirimkan 7.000 pasukan ke bumi Andalusia di bawah pimpinan dari Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad mendapatkan pasukan barbar dari Musa bin Nusair dan juga pasukan Arab dari Khalifah Walid. Dan pada saat itu mereka semua berada di Gibraltar, pada akhirnya menuju ke kota-kota lainnya, berhasil menguasai Toledo, Cordoba dan juga Granada. Pada saat hendak menguasai Toledo, Tariq bin Ziyad meminta bantuan kembali dari Musa bin Nusair untuk mengirimkan 5.000 pasukan. Sehingga total pasukan yang dimiliki oleh Tariq bin Ziyad pada saat itu adalah 12.000. Namun jumlah ini tentu sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan musuh, yaitu berjumlah 100.000 orang. Akhirnya Musa bin Nusair menyusul Tariq bin Ziyad di Toledo. Disinilah saya berada. Dimulai dari tempat ini, Islam mulai menyebar ke seluruh Andalusia. Tunjukkanlah aku jalan sebenar, agar dapat aku melangkah tenang. Sedarkanlah aku di kala lena, agar lalaku kembali sedar. Bisikan padaku sehalus sebayu, gerakkan hatiku agar ku tahu. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha.
adalah bandar yang unik dan juga artistik. Bandar ini dahulu pernah menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan bagi kerajaan Gotik Spanyol. Namun pada saat Tariq bin Ziyad datang ke Toledo pada tahun 711-an, Islam menyebar di bumi Toledo. Tapi tetap saja agama lain seperti Yahudi dan Kristen menjalankan kehidupan secara damai dan tentram di bawah pemerintahan Islam. Sekarang, beginilah keadaan Toledo. Bangunan-bangunannya didominasi dengan warna merah dan juga coklat, membuat tempat ini tetap terlihat sangat mengagumkan hingga hari ini. Pemerintahan Islam telah memberikan nafas baru bagi penduduk Andalusia selepas menamatkan kekejauhan dari Raja Roderick. Sahabat semua, akhlak yang ditunjukkan oleh Tariq bin Ziyad dan pasukan Muslim saat itu betul-betul mempesona rakyat Andalusia, sehingga banyak dari mereka yang memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama-agama lain tetap seperti biasa menjalankan kehidupan agama mereka dengan baik. Secara umum, pemerintahan Islam menjadikan Andalusia menjadi sebuah peradaban yang sangat tinggi di masa itu. Kerajaan-kerajaan kecil di Andalusia mulai muncul pada saat kepemimpinan utama hilang kekuatan. Pada saat itu pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang menguasai Andalusia mulai hilang kekuatan setelah Khalifah Al-Mustansar Billah. Pada masa itu sahabat sekalian, Andalusia dipimpin oleh satu kerajaan kemudian berpecah menjadi 20 kerajaan. Tidak ada lagi semangat ukhuwah Islamiyah, melainkan di antara mereka menginginkan memiliki pemimpin dari kaumnya sendiri. Berpecah belah inilah yang kemudian menjadikan salah satu penyebab Islam lenyap di bumi Andalusia. Di belakang saya adalah salah satu masjid tertua di Toledo dahulu. Namun sekarang masjid ini telah menjadi sebuah gereja. Ya teman-teman semua, ketika Andalusia terjatuh, maka semua masjid-masjid berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Dan kalau kita lihat seni bina dari masjid ini masih terdapat lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan juga batu-batunya disusun sehingga membentuk seperti kubah. Inilah salah satu bekas peninggalan dari kerajaan Islam di Andalusia di masa itu. Into Jannah. Sahabat semua, setelah dari Toledo, akhirnya saya sampai ke tempat ini. Pada saat matahari bersinar dengan sangat cerah, udara yang sangat sejuk menambah kebahagiaan saya karena saya sekarang berada di Cordoba. Cordoba dahulu adalah ibu kota bagi pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 711 sampai 1039 Masehi. Cordoba disebut juga sebagai the greatest learning of center karena pada masa itu kota-kota lain yang ada di Eropa mengalami masa kegelapan. Di Cordoba ini memiliki perpustakaan yang dikunjungi sekitar 400.000 orang. Sementara di kota-kota lain di Eropa dikunjungi lebih kurang dari 1.000 orang saja. Betapa hebatnya kota Cordoba ini. Dan sahabat semua, pada masa kejayaannya di abad 9 sampai 10 Masehi, Cordoba memiliki 200.000 perumahan, 600 masjid, 900 tempat mandi awam, 50 hospital, dan banyak sekali pasar-pasar yang dijadikan sebagai pusat perdagangan. Dan salah satu tempat yang paling menarik yang harus dikunjungi kalau sahabat semua menuju ke Cordoba adalah Masjid Cordoba. Tapi sebelum saya menuju ke sana, saya akan berkeliling untuk menikmati keindahan di tempat ini. Sahabat semua, Masjid Cordoba ini adalah tempat yang paling ingin dituju oleh semua orang ketika mereka datang ke Cordoba, Andalusia ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Cordoba dahulunya adalah sebuah gereja yang kecil yang dibina oleh bangsa Visigot.
Kemudian ketika Islam berhasil menaklukkan Andalusia, Abdurrahman pertama, seorang pemimpin, membagi tempat ini menjadi dua kawasan. Kawasan untuk Muslim dan juga kawasan untuk Kristen. Sehingga kawan-kawan Kristen masih boleh melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Namun pada tahun 787 Masehi, Abdurrahman pertama akhirnya membeli seluruh kawasan ini sehingga dijadikan sebuah masjid yang berdiri dengan sangat megah. Abdurrahman kedua pada akhirnya pun membina sebuah menara yang sangat tinggi yang digunakan untuk mengumandangkan adzan oleh para muadzin. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan melihat bahwa Masjid Cordoba ini memiliki seni bina yang sangat indah. Di dalamnya tentu saja ada tempat sholat, taman-taman yang dihiasi dengan pohon-pohon jeruk dan limau, dan juga dinding-dindingnya terdapat kaligrafi-kaligrafi yang sangat luar biasa. Sahabat semua, dahulu Masjid Cordoba adalah tempat bagi puluhan ribu orang bersujud, menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Masjid Cordoba dijadikan sebagai sebuah tempat untuk orang-orang membaca Al-Qur'an. Dahulu menara di masjid ini dijadikan sebagai sebuah tempat untuk orang-orang mengumandangkan adzan, mengajak orang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini tidak ada satu orang pun yang boleh bersujud di dalamnya. Tidak boleh ada seorang pun yang mengumandangkan adzan di dalamnya. Tidak boleh ada seorang pun yang membacakan ayat suci Al-Qur'an di dalamnya. Menara yang tinggi telah dijadikan sebagai menara loceng-loceng, dan ini menjadi sebuah pembelajaran besar untuk kita semua. Masjid Cordoba hanya menjadi sebuah kenangan saja. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Di ujung dari jembatan Romawi Cordoba atau The Roman Bridge terdapat sebuah menara yang dahulunya digunakan sebagai tempat untuk mengawasi Cordoba dari serangan musuh. Namun hari ini menara tersebut telah menjadi sebuah museum dikenal dengan nama Museum Vivo de Al-Andalus. Ada baiknya kalau sahabat semua datang ke Cordoba untuk datang ke tempat ini terlebih dahulu sebelum berkeliling kota Cordoba agar mengetahui sejarah mengenai Andalusia, khususnya sejarah mengenai Cordoba. Sahabat semua, rasanya ada yang kurang kalau kita pergi ke Cordoba dan tidak mengunjungi Madinah Az-Zahra. Madinah Az-Zahra adalah sebuah kota yang bercahaya terletak 13 km dari Cordoba. Tempat ini dibina lebih kurang tahun 900-an pada masa pemerintahan Abdurrahman ketiga. Dikatakan juga bahwa pemimpin memberikan tempat ini sebagai hadiah untuk sang istri tercinta. Di Madinah Az-Zahra ini sahabat sekalian terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama adalah sebagai pusat pemerintahan, tingkat kedua sebagai perumahan penduduk, dan tingkat ketiga sebagai taman untuk rakyat pada saat itu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat pada hari ini hanya 10/100 dari keseluruhan bangunan yang ada, sebab pada masa itu tempat ini pernah diserang oleh sesama muslim. Pada saat itu sesama muslim saling berebut tahta dan kuasa, dan Madinah Az-Zahra adalah salah satu tempat yang juga diserang oleh saudara muslim lainnya. Sahabat semua, Madinah Az-Zahra mendatangkan pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan Madinah Az-Zahra mendatangkan pembelajaran untuk kita untuk tidak berpecah belah. Sahabat sekalian, inilah Madinah Az-Zahra, salah satu peninggalan dari kejayaan Islam yang sangat luar biasa di masa lalu. Sahabat semua, di samping saya sekarang sudah ada sahabat-sahabat saya, Spanish Muslim asli dari Spanyol. Di Sevilla tidak punya masjid, mereka hanya punya musola yang sangat kecil, padahal Muslim Sevilla berjumlah 25.000 orang saja. Itu sebabnya sampai hari ini teman-teman kita dari Sevilla terus menggalang dana, terus mencari dana atau donation dari seluruh dunia untuk mewujudkan mimpi mereka membina masjid. Sahabat semua, Ibrahim dulu adalah model internasional yang sangat terkenal, tapi kemudian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sebagai model
Ismail untuk menjadi orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengurus masjid. Karena Ibrahim berpikir bahwa ada kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, apa yang beliau lakukan, Ibrahim, Lukman dan teman-teman lainnya, Muslim Spanish yang ada di Spanyol ini, mereka berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mereka terlahir dari keluarga yang bukan Muslim tadinya, kemudian memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah semua menjaga keimanan kita insyaallah. Thank you so much. Intu Jannah. Meneruskan perjalanan di bumi Spanyol ini, sampailah saya di Granada. Granada adalah sebuah kota yang terletak di kaki gunung Sierra Nevada. Sierra Nevada merupakan gunung tertinggi yang ada di Andalusia. Sahabat semua, kalau kita perhatikan di Granada ini banyak sekali terdapat lorong-lorong kecil dan juga bangunan-bangunan yang berseni bina dengan gaya Timur Tengah. Walaupun Islam telah lenyap di bumi Andalusia 5 abad yang lalu, namun pengaruh dari Timur Tengah masih bisa kita lihat sampai hari ini. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Granada yang letaknya berhadapan dengan Istana Alhambra. Granada ini terletak di Albaicin. Albaicin merupakan perkampungan yang pernah dibuat oleh bangsa Moor Muslim pada tahun 1013 Masehi. Dahulu tempat ini adalah tempat sampah, sahabat semua. Tiada seorang pun yang memperhatikan tempat ini. Namun sekarang siapa sangka di tempat ini mulai berdiri masjid yang sangat megah. Apa saja aktiviti yang ada di dalamnya? Tentu saja selain sebagai tempat sholat dan juga tempat untuk belajar. Dan hari ini spesial karena hari ini hari Jumat, banyak orang yang melaksanakan sholat Jumat, dan selepas sholat Jumat akan bersama-sama makan kuskus, dan saya akan coba untuk beramah mesra dengan mereka. Sahabat semua, jadi kuskus itu seperti nasi tapi bukan nasi, dan lebih kecil-kecil, dan juga biasanya akan dihidangkan dengan ayam ataupun daging. Nah, ini adalah beberapa daging yang akan siap untuk dimakan. Kuskus siap dihidangkan. Jom kita makan. Istana Alhambra. Disinilah saya berada. Kalau sahabat semua memperhatikan, banyak sekali orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang mengagumi Istana Alhambra ini. Dan saya berada di salah satu kawasan yang sangat indah di Alhambra. Istana Alhambra terdiri dari beberapa kawasan, sahabat semua, kubu pertahanan, kemudian ada beberapa istana seperti Istana Nazari dan yang lainnya. Kemudian bilik raja sendiri, bilik keluarga kerajaan yang ditandai dengan patung-patung singa yang mengelilingi pancuran air. Dan juga kita bisa melihat adanya kebun-kebun atau taman-taman yang sangat indah, pohon-pohon limau, pokok-pokok jeruk, bunga-bunga yang sangat indah. Dan juga seperti kolam-kolam ini, sahabat semua, kita bisa melihatnya dengan sangat tenang sekali. Dan yang menarik adalah dinding-dinding dari Istana Alhambra. Dinding-dindingnya dihiasi dengan kaligrafi-kaligrafi yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah dan Wala ghaliba illallah, yang bermakna tiada Tuhan selain Allah dan juga tiada kejayaan selain kejayaan atau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuat seperti itu karena raja ingin memberitahukan kepada seluruh rakyat bahwa kehebatan, kemenangan bukan berasal dari raja. Kehebatan, kemenangan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari ketawaduan dari seorang raja yang hendak diperlihatkan kepada seluruh rakyatnya. Sekarang saya akan berkeliling untuk menikmati keindahan dari Istana Alhambra ini. Masihkah ada lagi belas? Into Jannah, into Jannah, into
Sahabat semua, kelemahan dalam mempertahankan pemerintahan Islam di Andalusia ini sungguh sangat menyedihkan. Pada saat itu yang memerintah adalah Bani Ahmar yang menguasai wilayah terakhir yakni Granada. Maka perjanjian pun dilakukan sahabat sekalian ditandatangani oleh Muslim dan juga pihak Kristen yang berisi siapapun Muslim yang masih tinggal di Andalusia mereka akan dijamin keselamatannya, dan Muslim yang pergi keluar dari Andalusia pun akan dijamin keselamatannya. Namun sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian itu tak betul-betul dilakukan. Yang terjadi adalah sebaliknya. Orang-orang Islam harus memeluk agama Kristen atau orang-orang Islam harus keluar dari Spanyol. Banyak orang yang pada akhirnya harus dibunuh karena mempertahankan akidah mereka, dan kalaupun mereka keluar dari Spanyol atau Andalusia, mereka pun sebagian dari mereka akan diperangi oleh pihak musuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ saja. Yang kemudian terjadi adalah perubuhan atau dihancurkan seluruh tempat-tempat umat Islam, benteng-benteng, kubu-kubu, istana-istana. Kalau kita lihat Madinah Az-Zahra misalnya sahabat sekalian, Madinah Az-Zahra memang runtuh ketika terjadi perang saudara pada tahun 1010 Masehi. Namun sebetulnya yang membuat Madinah Az-Zahra jauh lebih teruk adalah ketika Andalusia jatuh ke tangan yang bukan Muslim. Lalu apakah yang mengakibatkan Islam lenyap di bumi Andalusia? Seorang bernama Abu Abdullah sangat tidak suka dengan keputusan sang ayah yang hendak menyerahkan tahta kepada anaknya yang lain. Maka Abu Abdullah pun kemudian memberontak, ia melawan sang ayah sehingga berakhir dengan terbunuhnya ayah tersebut. Lalu kemudian apakah tahta itu diserahkan kepada Abu Abdullah? Tidak. Tahta itu pun kemudian beralih kepada Muhammad bin Sa'ad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat Abu Abdullah sangat marah dengan keadaan seperti itu sehingga meminta bantuan kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella untuk membantu Abu Abdullah. Setelah dibantu, alhamdulillah. Setelah dibantu, Abu Abdullah pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun tahta itu hanya sebentar saja dia dapatkan karena Ratu Isabella dan Raja Ferdinand menginginkan balasan dari Abu Abdullah. Apakah balasan yang diinginkan oleh kedua orang tersebut? Penyerahan Granada, wilayah terakhir umat Islam. Tentu saja Abu Abdullah sangat tidak percaya dengan apa yang diinginkan oleh kedua orang tersebut. Namun inilah yang sebenarnya terjadi. Islam yang dulu pernah berjaya di tempat ini hampir 800 tahun harus lenyap, tak bersisa, dan mereka keluar semuanya dalam keadaan yang hina. Begitulah yang terjadi di Granada ini teman-teman sekalian, sebuah kisah pilu sehingga Istana Alhambra sekarang tinggal menjadi kenangan saja. Ku tahu aku banyak dosaku, masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Apa yang terjadi di Andalusia sejatinya membuat kita harus mencari tahu apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan supaya hal ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Penyebab hilangnya Islam di Andalusia adalah orang-orang Islam pada saat itu mulai jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu sejarah yang terjadi di Andalusia membuat kita harus menjadikan Al-Quran ada di hati kita, Al-Quran ada di lisan kita, Al-Quran ada di perbuatan kita, dan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Insya Allah dengan begitu kita akan berjaya lagi, gemilang lagi di kemudian hari. Baiklah sahabat sekalian, kita sudah sampai di akhir program, alhamdulillah. Namun tentu saja saya memiliki satu soalan untuk sahabat semua. Soalannya adalah, baiklah, saya berharap agar teman-teman semua, sahabat sekalian mampu menjawab soalan tersebut sehingga memenangkan package umrah dari Andalusia Travels and Tours. Akhirnya saya Oki Setiana Dewi, insya Allah kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya di negara lain dengan sejarah-sejarah lain insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.